Keputusan pondok mengeluarkan anak kami dan 5 temannya, termasuk adik kelas yang mengadukan kasus tersebut. Kami kok merasa ini tidak adil. Bukankah seharusnya kami yang menyalahkan pondok karena mereka yang lebih mengetahui anak-anak kami? Melempar kesalahan dalam hal ini tidak ada gunanya. Yes. Pihak pesantren juga bisa melempar kesalahan kepada Anda. Untuk masuk ke sini kan tidak ada paksaan. Ketika Anda pilih kemari, ya ini menjadi kebijakan kami semuanya. Jangan dinafikan kebaikan 6 tahun guru. Iya betul. Mendidik anak Anda 24 jam. Iya betul. Selagi mereka tidak berkhianat terhadap amanah, tidak melalai dan tidak melampaui batas, mereka sudah selesai. Ya, alhamdulillah. Lalu pertanyaan selanjutnya, Ustadz. Ini masih dalam kasus yang serupa, kasus dari pondok. Saya adalah seorang wali santri dari salah satu pondok pesantren sunnah. Dulu kami merencanakan untuk menyekolahkan anak kami selama 7 tahun termasuk pengabdian. Saat masuk tahun ke-6, anak kami dan 5 temannya terlibat kasus vape, Ustadz, yang rokok elektrik itu, Ustadz. Dan pemukulan terhadap adik kelas yang mengadukan hal tersebut. Jadi dia dan teman-temannya diadukan. Keputusan pondok mengeluarkan anak kami dan 5 temannya, termasuk adik kelas yang mengadukan kasus tersebut. Karena orang tua dari adik kelas tersebut akan menuntut pondok ke jalur hukum jika anak-anak tersebut tidak dikeluarkan. Apakah keputusan pondok tersebut sudah tepat, Ustadz? Kami kok merasa ini tidak adil. Anak kami masuk dari kelas 1 mutawasitoh di pondok tersebut, hidup jauh dari kami dan menerima didikan dari pondok selama 6 tahun. Bukan kami yang mendidik mereka karena kami tidak tinggal bersama mereka. Selalu nasihat kami, dengarkan dan ikuti aturan dari pondok. Bukankah seharusnya kami yang menyalahkan pondok karena mereka yang lebih mengetahui anak-anak kami? Lalu anak kami dikeluarkan hanya mendapatkan ijazah umum saja tanpa mendapatkan ijazah pondok. Mohon nasihatnya, Ustaz. Ini hal cukup pelik. Ya. Cuman ya apa artinya? Bahwasanya anak adalah anak kita selamanya. Dididik dimanapun. Betul, Ustaz. Ya. Tentu ketika Anda tidak mampu mendidik ilmu syar'i, mengajarkannya ilmu syar'i, Anda amanahkan ke pihak lain. Betul, Ustaz. Tapi dari awal sampai akhir dia anak Anda. Baik. Dia baik, Anda dapat pahala. Ya. Dia jahat dan tidak berhasil, Anda bagian dari itu. Ya. Melempar kesalahan dalam hal ini tidak ada gunanya. Yes. Pihak pesantren juga bisa melempar kesalahan kepada Anda. Untuk masuk ke sini kan tidak ada paksaan. Oh, seperti itu. Ya, ketika Anda pilih kemari, ya ini menjadi kebijakan kami semuanya. Yang hasil pendidikan kami ya hanya anak Anda dengan 5 temannya ini yang bermasalah. Ya. Yang lain alhamdulillah hafal Quran, akhlaknya baik dan seterusnya. Ya. Karena kami tidak ingin tercoreng, tidak ingin terganggu, sama dengan tubuh kita, tubuh Anda. Ya. Bila ada yang sakit, daripada sakitnya menjalar lebih luas, ya obat terakhirnya amputasi. Oh iya, betul. Ya. Jadi apakah kemudian Anda salahkan jari yang diamputasi atau yang lainnya, atau badan Anda? Tidak ada yang salah. Betul. Cuma ini kejadian yang harus dihadapi dengan sikap seperti itu menurut pondok tersebut yang Anda amanahkan. Berarti ketika Anda amanahkan kepada dia, pada pondok, selagi mereka tidak berkhianat terhadap amanah, tidak melalai dan tidak melampaui batas, mereka sudah selesai. Jadi pondok punya orang tidak pernah menyalahkan Nabi Nuh alaihissalam. Anaknya tidak Muslim, tidak beriman kepada beliau. Subhanallah. Orang sejarah manusia
para ulama dan seluruh tidak pernah menyalahkan Nabi Lut. Istrinya bergabung dengan kelompok homoseksual. Ya, itu juga pondok tadi. Dia sudah maksimal melakukan hal tersebut. Andai anak itu di rumah Anda, mungkin yang terjadi lebih buruk dari itu. Iya, subhanallah. Maka intinya tidak ada melempar kesalahan. Iya. Ya, berterima kasih kepada pondok kalau diberikan haknya seperti ijazah negeri karena sudah 6 tahun, belum 7 tahun, dan diputus, diamputasi tadi. Alhamdulillah, qadarallahu ma syaa fa'al. Ambil lagi di anak Anda. Ya, berdoa kepada Allah Jalla fi'ula. Tidak guru, tidak pesantren, tidak ada yang bisa berbuat. Apakah ada jaminan Anda kalau ke dokter sembuh? Iya, nggak ada. Semua dari Allah Azza wa Jalla. Apa ada jaminan kalau anak-anak di pesantren menjadi penghafal Quran, menjadi alim, menjadi akhlak baik, ulama, jadi penuntun umat? Tidak ada jaminan. Iya, belum tentu juga. Tidak ada jaminan. Iya, betul. Ya. Maka kalau di pesantren ini, masya Allah, jadi sukses. Ya, Anda hanya sebagai manusia sudah berikhtiar kepada semampunya, menyerahkan bulat-bulat, ikut mendoakan, ikut membantu terselenggaranya pendidikan, taat dalam pembayaran kewajiban dan seterusnya, dan berdoa kepada Allah. Lalu hasilnya seperti itu. Iya. Allah Maha Kuasa. Betul. Bersabar menghadapi kondisi ini. Dan kepada pihak pesantren, ya, tentu ini menjadi evaluasi sendiri bagi mereka. Pastinya, Ustaz. Ya, tidak namanya pendidikan tidak selamanya amputasi. Ya. Itu pada tahap yang sudah tidak ada solusi lagi, sudah maksimal. Kadang pihak pesantren belum terlalu maksimal, masih ada sebetulnya ruang yang bisa dipenuhkan untuk mendidik anak-anak, tapi terkadang abai. Oh ya, subhanallah. Ya, tentu ini tanggung jawab dari hadapan Allah juga ada. Oh. Karena Anda sudah menerima amanah dari orang tuanya. Kalau perkiraan tidak bisa amanah, masalah hasil semuanya dari Allah. Iya, betul. Tidak bisa amanah untuk mendidik anak-anak tersebut, dari awal tolak. Wabillahi taufik. Jadi untuk si anak ini, dia juga tidak berakhir, dia masih punya masa depan yang bagus, Ustaz, ya. Dengan ijazah-ijazah yang ada pun masih bisa kan Ustaz daftar ke sekolah-sekolah, misalnya di Saudi, di apa, bisa kan ya Ustaz ya? Arab Saudi ijazah negeri. Saya ingat dulu saya punya ijazah negeri, punya ijazah pondok. Saya ke Arab Saudi, ke Libya pakai negeri. Ijazah negeri ya, Masya Allah. Tapi kan dia juga sudah punya bekal ilmu ya Ustaz, dan 6 tahun di sana kan juga punya ilmu sebenarnya. Iya, jangan dinafikan kebaikan 6 tahun guru. Iya, betul. Mendidik anak Anda 24 jam. Iya, betul Ustaz. Ya, alhamdulillah. Lalu pertanyaan selanjutnya Ustaz, ini sudah mulai ke pertanyaan dari beberapa wali murid kami. Pertanyaan yang pertama dari wali murid adalah, kami melakukan pemesanan makanan secara langsung atau via WA untuk 3 hari kemudian, di mana si pembeli dan si penjual akan bertemu di hari tersebut di masjid, sekalian menghadiri kajian rutin. Setelah bertemu, penjual menyerahkan pesanan makanannya dan pembeli membayarnya di dalam masjid. Apakah hal tersebut diperbolehkan menurut syariat Islam, Ustadz? Karena mungkin sudah akadnya di saat di rumah. Yang dilarang Nabi SAW berdagang di masjid. Yang berjualan itu adalah akad. Serah terima itu konsekuensi akad. Ya. Faqul idza ra'aita man yabi'u wa yashtari fil masjid faqul lahu la arbahallahu tijaratak. Bila engkau lihat orang menjual dan membeli di masjid, maka ucapkanlah,
semoga Allah tidak memberikan laba pada perniagaan kalian. Subhanallah. Ya, yang terjadi dalam kasus ini bukan perniagaan serah terima barang. Serah terima barang. Ya, semoga tidak termasuk yang dilarang, karena Nabi SAW pernah menyerahkan uang pembayaran pembelian unta dari Jabir, kemudian Rasulullah itu transaksinya di luar perjalanan dari sebuah peperangan. Sebelum masuk ke Madinah, Rasulullah membeli unta Jabir, lalu pembayarannya nanti. Sampai di Madinah, Jabir masuk ke masjid, lalu Rasulullah memanggilnya, lalu Jabir mengatakan faqadani wa zadani. Rasulullah SAW membayar pembayaran tersebut dan beliau lebihkan. Subhanallah. Afwan Ustadz, kami menginap di sebuah hotel dan mendapatkan tawaran sarapan untuk 2 orang dengan harga 200.000, tapi all you can eat. Tapi kami makan dengan mengajak 2 anak kami. Hukum makan di restoran all you can eat apakah boleh Ustadz, dan apakah halal kami mengajak 2 anak kami itu makan? All you can eat, ada perbedaan pendapat para ulama kontemporer. Syekh Shalih Fauzan mengharamkannya. Lebih banyak para ulama menghalalkannya. Karena memang ada gharar, iya ada, tapi gharar kan tidak mutlak haram. Bila gharar tidak menyebabkan kepada perselisihan dan perseteruan dan biasa terjadi, tidak ada masalah. Dalam hal ini all you can eat masuk bagian dari yang tersebut, dibolehkan. Adapun mengajak 2 anak, tentunya tidak ada tiket, tentu ini tidak halal. Subhanallah. Ya, karena tidak ada kesepakatan anak boleh diajak. Dan bahkan yang ada aturannya, anak harus membayar dengan harga anak juga. Lanjut Ustadz, ini pertanyaan, apabila rumah orang tua disertifikat kepemilikan diatasnamakan anak-anaknya, 1 laki dan 1 perempuan, maka apabila orang tua meninggal, bagaimana status waris rumah tersebut? Apakah harta waris yang harus dibagi sesuai syariat, atau itu adalah milik bersama 2 anaknya? Kalau tidak pernah orang tua mengatakan hibah, mengikrarkan hibah, mengucapkan hibah, itu tetap dibagi waris. Tetap bagi waris. Untuk pertanyaan selanjutnya, seseorang masih hutang KPR rumah, Ustaz, tapi dia sudah berat membayarnya sehingga ingin memutuskan untuk tidak melanjutkan membayar cicilan dan tidak masalah jika rumahnya dilelang bank. Dia ingin menabung untuk berangkat umroh daripada harus bayar KPR yang terasa berat. Apakah boleh Ustaz? Bila terlanjur berbuat riba, maka harus diselesaikan. Ya, menyelesaikannya, berhenti dan membayar sisanya. Sekarang rumahnya berada di jadi jaminan bank. Ya. Kalau dia bisa mencari pihak ketiga yang mau beli di bawah tangan dengan harga DP-nya bisa untuk menebus ke bank, jual di bawah tangan, dapat pembayaran di muka, nanti sisanya setelah rumah diterima lagi, sudah dilepas dari status dari bank itu. Bank tadi. Itu bisa. Bisa ya Ustaz. Solusi sekali itu. Betul. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, seorang suami kerja di kapal pesiar dan pulangnya 9 bulan sekali. Di kapal tersebut terkadang mengolah makanan dari daging babi. Tapi beliau berusaha menggunakan sarung tangan. Apakah gaji yang didapat termasuk haram atau tidak Ustaz? Babi najis. Ngolah najis untuk makanan itu dosa. Dosa besar. Sama untuk kotoran manusia untuk olah jadi makanan. Subhanallah. Atas pengolahan itu dapat gaji. Disamakan dengan kotoran manusia Ustaz. Najis. Iya betul Ustaz. Sahih Ustaz. Subhanallah. Itu apakah gaji seluruhnya haram atau pada saat dia mengolah saja, misalnya dia mengolah babinya hanya hari-hari tertentu, berarti yang hari tertentu yang haram? Ya, yang haram kan pengolahan babinya. Oh gitu. Ya, berapa persen pekerjaannya yang pengolahan babi? Kalau umpamanya 30%,
30% gajinya tidak halal. Sisanya tidak apa-apa. Taib, jelas sekali, alhamdulillah. Ustadz, jika kita ditraktir makan oleh saudara kita yang dia dan suaminya kerja di perusahaan riba, apakah makanan tersebut halal buat kita, Ustadz? Anda nasihati dia untuk berhenti dari perusahaan tadi, kerjaan riba. Kalau kemudian dia traktir, gimana? Anda suruh berhenti, sekarang Anda terima traktirannya. Oh iya betul. Ya, sebaiknya dia yang mentraktir, saya yang traktir karena uang kalian tidak ada yang halal. Uang saya insya Allah halal, ikut makan di sini. Masya Allah. Kalau pas lagi gak ada uang, ya jangan ikut makan. Nasihati aja lah. Saya selapar-laparnya tidak berani makan uang dapat dari riba. Iya, subhanallah. Jadi sekalian masuk nasihat di situ. Ya. Masya Allah. Bolehkah seorang bekerja di suatu perusahaan dengan permisalan sebagai berikut? Suatu perusahaan tersebut mempekerjakan 2 orang dengan gaji masing-masing 5 juta. Namun karena perusahaan tersebut sudah memiliki legalitas hukum, maka perusahaan tersebut diharuskan mendaftarkan karyawannya ke Menaker dengan minimal gaji karyawan 10 juta. Tetapi karyawan yang didaftarkan hanya 1 orang dengan nominal gaji yang terdaftar untuk 2 orang. Jadi didaftarin cuma 1 orang, gaji 10 juta. Alasannya adalah karena kedua karyawan tersebut belum memenuhi kapasitas untuk digaji 10 juta dan perusahaan juga belum mampu untuk membayar 2 karyawan dengan gaji masing-masing 10 juta. Akad antara perusahaan dan karyawan sudah jelas dan karyawan pun tahu terkait pendaftaran ke Kemenakar tersebut. Sehingga kedua belah pihak antara perusahaan dan karyawan sama-sama ridho. Pertanyaannya, apakah tidak mengapa skema demikian? Karena dikhawatirkan kami tidak mengikuti aturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Kalau namanya usaha, cari yang aman. Aman secara syar'i, aman secara legal. Secara syar'i tidak ada masalah. Tapi secara legal Anda akan bermasalah. Iya. Andai mereka tahu kondisi itu, setelah sekian tahun mereka tuntut Anda di pengadilan ketenaga kerjaan. Anda wajib bayar gaji mereka selama 10 tahun. Subhanallah. Baik, Ustaz. Ya. Maka kalau tidak aman jangan lakukan. Daripada mengambil 2, ambil 1 yang profesional, gaji sesuai gajinya. Aman, Ustaz, jadi bisa jalan. Cari yang aman lah. Bagaimana hukum program referral fee jika kita memberikan informasi ke klien A bahwa jika klien tersebut dapat membawa calon klien B dan berhasil deal, kita sebagai perusahaan yang memberikan penawaran, maka klien A akan mendapatkan fee berupa potongan harga untuk transaksi selanjutnya dan atau commission fee sekian persen dari nominal deal dengan klien B, di mana nominalnya tergantung kebutuhan klien B. Hukum asalnya adalah boleh. Boleh, Ustaz. Tapi Ustaz, ini yang terakhir, bagaimana hukumnya jika seseorang menggunakan gambar kerja yang pernah dibuat khusus untuk klien suatu perusahaan tempatnya bekerja dulu? Jadi di pekerjaan yang sebelumnya dia membuatkan gambar untuk sebuah klien, lalu gambar tersebut setelah selesai dia gunakan untuk portfolionya dia untuk mencari klien lain gitu, Ustaz. Apakah boleh, Ustaz? Karena itu mungkin ada perjanjian khusus dengan klien yang awal bahwa itu gambar hanya untuk dia. Ya, ketika Anda diupah untuk mengerjakan sesuatu, itu hasil kerja Anda milik yang bayar itu, Ustaz. Bayar. Tidak ada milik Anda lagi. Tapi sekedar menunjukkan Anda pernah membuat ini, coba lihat. Itu adalah pekerjaan saya. Tidak ada masalah. Tidak masalah. Yang penting jangan digunakan gambar yang sama untuk klien lain gitu, Ustaz. Ya. Ustaz, itu udah pertanyaan-pertanyaan sudah kami sampaikan semua, Ustaz. Alhamdulillah. Syukran jazakallahu khair atas waktunya, Allah Ustaz. barik fiik. Insyaallah. Teman-teman podcast, sudah kita dengarkan beberapa nasihat dari Ustadz Irwandi terkait judul, sampai terkait pondok, sampai terkait beberapa pertanyaan waris. Semoga Ustadz bisa meluangkan waktu lagi untuk kita bahas lagi beberapa pertanyaan dari teman-teman. Alangkah baiknya saat ini kita dengarkan penutup dari Ustadz Irwandi. Fadhal, Ustadz. Ikhwani wa akhwati fillah,
ketika Allah melarang. Dan Allah melarang hal yang mengantarkan kepada itu. Walaupun pada dasarnya dia boleh. Ya. Faman ra'a haulal hima yushaku ayyaka afih. Nabi mengatakan, siapa yang mengembala di dekat dari rumput yang merupakan milik kerajaan, mendekat-mendekat, dikhawatirkan gembalaannya masuk ke rumput larangan. Ya, maka bila Allah melarang ini, sekitarnya hindari. Allah melarang judi, hal-hal yang mendekatkan pada itu, seperti permainan-permainan yang mengantarkan kepada perjudian, seperti Rasulullah mengatakan, man la'iba bin nardishir faka'annama sabagha yadahu fi lahmil khinziri wa damihi. Siapa yang melakukan bermain dadu, main dadu belum judi, ya, maka seolah-olah dia memasukkan tangannya ke dalam darah dan daging babi. Najis itu, Ustaz. Ya. Mau diapain itu? Mau dimakan. Dia bukan yang diharamkan kan memakannya. Tapi ini hal untuk mengantarkan kepada memakan babi, tentu dipegang. Ya. Ini pun diharamkan. Tadi Nabi mengharamkan bermain dadu, walau tidak ada uang, tidak ada ini, tidak ada judinya, tapi dia mengantarkan kepada hal tersebut. Ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah dari hal-hal yang mengantarkan kepada sesuatu yang diharamkannya, dan berlindung kepada Allah dan meminta ampun untuk tidak terjadi, bila terjadi minta ampun untuk tidak jatuh ke dalam pelanggaran larangan Allah Jalla fi'ula. Amin. Wabillahi taufiq. Baik, Ustaz. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah, Allah Padahal panas.